Halo teman-teman, salam budaya untuk teman-teman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Saya Haris dari kelompok E pada mata kuliah pengantar penelitian dan teori kebudayaan S2 Prodi Studi Kejepangan. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan konsep proyek penelitian kebudayaan yang menjadi tugas akhir dari mata kuliah PPTK kami. Mari kita simak konsep tersebut bersama-sama. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk luaran dan alasan pemilihan luaran yang akan kami pilih di proyek kali ini. Yang pertama yaitu bentuk luaran. Kelompok kami memilih vlog dan video kolase. Alasan pemilihan luaran ini karena proyek ini membutuhkan sampel wawancara ke lapangan untuk mengetahui realita dari kondisi bahasa Jawa pada majalah Panjebar Semangat, serta data video dari internet sebagai pelengkap informasi visual. Maka dari itu, kami memilih luaran dalam bentuk vlog dan video kelas. Alasan pemilihan objek kami yaitu melalui kehadiran majalah Panjebar Semangat yang menggunakan bahasa Jawa dalam redaksinya, kami ingin menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa pada saat ini era globalisasi menggerus bahasa Jawa. Lalu, melalui cara majalah Panjebar Semangat mempertahankan diri di arus globalisasi seperti sekarang ini, kami berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan dan melestarikan bahasa Jawa. Berikut merupakan bagian sejarah dari alasan pemilihan objek. Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari sumber daya alam maupun kebudayaannya. Kebudayaan yang begitu beragam tentu harus dilindungi serta dilestarikan, termasuk di dalamnya bahasa daerah. Bahasa Jawa tersebar luas hampir di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dimiliki oleh orang Jawa, yaitu orang yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa di antara 706 bahasa di Indonesia yang digunakan oleh 75,5 juta penutur. Sedangkan dari 6.703 bahasa di dunia, bahasa Jawa berada pada urutan ke-11 untuk kategori banyaknya jumlah penutur. Eksistensi budaya Jawa tidak bisa dipisahkan dari upaya pelestarian bahasa Jawa, karena kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari bahasanya. Bahasa juga menjadi faktor yang menentukan bagi keberadaan suatu budaya, karena tanpa bahasa tentu tidak akan ada kebudayaan. Terdapat banyak cara penggunaan bahasa Jawa dalam pelestariannya. Contohnya adalah dituturkan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, dapat pula melalui gagasan yang dituangkan ke dalam suatu literasi yang akan dibaca oleh banyak orang. Nah, pada proyek kali ini, objek yang kami pilih adalah majalah Panjebar Semangat. Majalah Panjebar Semangat adalah majalah mingguan berbahasa Jawa yang terbit di Surabaya. Dr. Sutomo, salah satu anggota Budi Utomo, adalah pendiri majalah Panjebar Semangat. Majalah tersebut diterbitkan pertama kali pada 2 September 1933. Penerbit majalah Panjebar Semangat adalah PT Pancaran Semangat Jawa yang beroperasi di Jalan Gedung Nasional Indonesia Nomor 2, Surabaya. Majalah ini didirikan dengan tujuan sebagai media massa yang diharapkan dapat menjadi wadah ekspresi masyarakat. Dilansir dalam artikel Jawa Pos, majalah Panjebar Semangat menggunakan bahasa ngoko alus. Ngoko merupakan bahasa dasar dalam bahasa Jawa. Bahasa ngoko alus adalah bahasa ngoko yang menggunakan kata awalan dan akhiran ngoko, serta tercampur dengan kata kromo inggil. Alasan majalah ini memilih untuk memakai bahasa Jawa dikarenakan ketika awal penerbitannya, masyarakat masih belum banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan majalah Panjebar Semangat lahir di Tanah Jawa, sehingga diputuskan untuk menggunakan bahasa Jawa dalam redaksinya agar mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya adalah karakteristik atau keunikan objek. Keunikan dari majalah Panjebar Semangat sendiri adalah majalah ini merupakan majalah tertua yang diterbitkan dengan menggunakan bahasa daerah. Majalah Panjebar Semangat merupakan media massa yang menjadi wadah ekspresi para penulis
yang tetap melestarikan literasi bahasa Jawa di tengah gempuran arus globalisasi yang terus menggerus kebudayaan Jawa, terutama bahasanya. Urgensi. Terkait dengan isu aktual Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan saat ini, bahasa merupakan salah satu objek yang perlu dimajukan kebudayaannya, termasuk di dalamnya bahasa Jawa. Agar pemilik dan penutur asli bahasa daerah sadar tentang begitu besar dan pentingnya fungsi bahasa daerah, perlu diupayakan peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah, mencakup upaya meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa daerah, serta memfungsikan bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh penerbitan majalah Penyebar Semangat dalam tulisannya yang menggunakan bahasa Jawa. Meskipun di tengah arus globalisasi, Penyebar Semangat tetap menjaga eksistensi jati dirinya. Selanjutnya, mari kita simak pembagian tugas tiap anggota kelompok dan rencana kerja. Berikut adalah pembagian tugas tiap anggota kelompok kami. Kami membagi 2 tugas, yaitu pada saat UTS dan UAS. Yang pertama yaitu pada saat UTS, ada sutradara saya sendiri, Nur Kumala, lalu ada penulis skrip, Nisfi Askia, lalu ada narator, Muhammad Haris, lalu ada kameramen, Fajar Rizky, dan ada editor, Giaska Nabil Tama. Lalu yang kedua yaitu waktu UAS. Ada produser dan sutradara saya sendiri, Nur Kumala, lalu ada penulis skrip dan komposer, Nisfi Askia. Selanjutnya ada narator dan pewawancara, Fajar Rizky dan Muhammad Haris. Muhammad Haris juga sebagai kameramen. Dan yang terakhir, cover dan editor, Giaska Nabil Tama. Selanjutnya ada timeline kegiatan yang kami buat menjadi 3 kelompok. Pertama ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama ada praproduksi dimulai pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan menulis draft rancangan proyek. Selanjutnya ada penggarapan bahan video singkat untuk UTS yang dimulai pada tanggal 16 Oktober 2021 dengan membuat PPT presentasi. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2021 yakni dilakukan pencarian video kolase sebagai bahan untuk video singkat UTS dari berbagai sumber. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2021 dilakukan pengambilan video opening kelompok UTS. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 dilakukan Zoom sekaligus rekaman presentasi PPT untuk video singkat UTS. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2021 dilakukan penulisan skrip untuk produksi video proyek UAS. Esoknya pada tanggal 7 November 2021 dilakukan pembuatan undangan narasumber akademisi dan redaksi Penyebar Semangat untuk dilakukan wawancara. Selanjutnya ada kegiatan produksi yang mana dilakukan pada tanggal 12 November 2021. Pada tanggal tersebut dilakukan pengambilan video opening kelompok UAS, lalu esoknya pada tanggal 13 November 2021 dilakukan pengambilan video wawancara dengan tim redaksi majalah Penyebar Semangat. Pada tanggal 19 November 2021 dilakukan pengambilan video wawancara narasumber akademisi. Lalu pada tanggal 20 November 2021 dilakukan pengambilan video wawancara masyarakat sekitar Surabaya. Esoknya pada tanggal 21 November 2021 dilakukan rekaman kesimpulan hasil wawancara oleh narator. Pada tanggal 22 November 2021 dilakukan proses editing video proyek UAS. Nah, yang terakhir ada kegiatan pasca produksi yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2022 yakni dengan pengumpulan video proyek UAS. Nah, jadi begitulah konsep dari proyek penugasan akhir dari kelompok kami. Apakah teman-teman penasaran bagaimana hasilnya?
Nantikan mahakarya dari kelompok E saat UAS nanti ya. Sampai jumpa.